Selamat pagi Pak Amos. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HTML. HTML itu adalah kode yang dipakai untuk membuat web. Fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. HTML itu terdiri dari HTML, head, body. Head itu untuk informasi penting dan body. Baik, Pak Amos. Di sini saya akan menjelaskan Pak Amos, fungsi-fungsi dari elemen yang saya buat ini tuh untuk apa sih Pak, gitu kan? Saya akan menjelaskan Pak. Sebelumnya nih Pak ya, di sini di body saya akan menambahkan ada namanya yang H1 ini Pak. H1 ini tuh fungsinya buat apa sih Pak? Nah, H1 yang ini tuh fungsinya untuk menentukan judul utama Pak. Jadi dia judul paling utama lah dari website yang saya bikin itu Pak. Nah, kalau untuk B ini buat apa sih Pak? B ini buat menebalkan teks yang saya bikin Pak. Nah, mungkin hasilnya bisa kayak gini Pak. Aduh Pak, salah Pak. Hasilnya yang ini Pak. Nah, yang ini Pak. Jadi dia judul paling utama gitu Pak. Paling utama, paling gede. Nah, bold atau B yang tadi itu fungsinya untuk apa? Untuk menebalkan yang ini Pak. Nah, begitu Pak. Baik, saya lanjut ya Pak ya. Nah, terus saya ada menambahkan, saya ingin menambahkan deskripsi seperti, ya inilah diriku yang ganteng gitu Pak. Nah, tapi saya ingin mengubah teksnya untuk menjadi miring gitu Pak. Untuk menjadi yang miring, saya tambahkan apa Pak? Tambahkan i Pak. Nah, hasilnya Bapak bisa lihat Pak di sini Pak. Nah, jadi dia rada miring gitu Pak teksnya Pak. Nah, miring cakep. Nah, saya ingin menambahkan judul yang kedua Pak untuk menjelaskan atau menuliskan, mencantumkan makanan kesukaan saya nih Pak. Nah, saya menambahkan H2 Pak namanya kan yang tadi udah satu nih. Nah, saya menambahkan yang H2 Pak. H2 saya tuliskan makanan kesukaan Pak gitu. Nah, tapi saya ingin mencetak tebalnya lagi Pak. Saya bisa menggunakan elemen strong. Nah, strong ini bisa juga untuk menebalkan Pak. Menebalkan. Nah, seperti ini Pak jadinya Pak. Nah, begitu ya Pak ya. Terus saya ingin menambahkan list-list gitu ya Pak ya, atau deretan-deretan makanan apa saja nih yang saya suka nih. Nah, di sini ada ul Pak, ada elemen ul. Ul itu untuk menandakan awal dan akhir daftar berpoin Pak, atau list-list seperti itu Pak ya. Ini paling utamanya nih Pak. Ul, oke. Ada namanya juga li, li. Elemen li ini untuk menandai item dalam daftar berpoin Pak. Nah, jadi setelah ul saya menambahkan elemen li. Nah, di sini saya tulis rendang Pak, martabak, nasgor, bikin lapar lah Pak malam-malam mah. Nah, bisa mungkin saya ganti jangan martabak gitu kan. Jadi apa, kerak telur gitu Pak ya. Bisa mau jadi kerak telur begini kan Pak. Boleh. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini Pak. Rendang, kerak telur, nasgor, seperti ini Pak. Tuh. Ada poin-poin atau ada listnya gitu Pak. Setelah itu, saya ingin menambahkan sedikit cantuman gambar gitulah Pak ya. Menjadi cantuman gambar. Ya, untuk mencantumkan gambar itu cukup cukup gampang sih Pak ya. Kita cuma membutuhkan elemen IMG Pak. IMG yang disambut dengan SRC. Nah, di sini saya akan menambahkan link gambar saya. Ini link gambar saya. Saya tadi cari muka-muka saya dan muka-muka teman-teman saya nggak ketemu Pak. Jadi ketemunya ini Pak yang di galeri saya. Maaf ya Pak ya. Yang adanya aja Pak, gitu Pak. Nah, ini Pak hasilnya. Jadinya gambarnya seperti ini Pak. Nah, ibaratnya mau begini Pak. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan link yang seperti ini Pak. Link yang bisa diklik seperti ini Pak. Nah, ini kalau saya klik langsung muncul ke YouTube saya Pak. Ya, sedikit promosi Pak YouTube saya Pak. Ya, udah nggak aktif sih Pak ya. Cuman ya nggak apa-apa Pak. Nah, jadi ingin menambahkan link tersebut Pak. Gimana sih caranya Delsan? Baik.
Nah, ini link yang seperti ini gimana cara buatnya? Nah, elemen yang kita butuhkan itu A disambut dengan href ini seperti ini. Nah, elemen A itu untuk membuat hyperlink Pak sendiri Pak, menggunakan atribut href, selanjutnya menggunakan href untuk menentukan link atau URL tujuan kita mau kemana gitu. Nah, di sini saya mencantumkannya link ke YouTube gitu Pak ya. Terus dikasih target blank itu buat apa sih? Nah, buat tab baru itu Pak, buat tab baru. Tab baru, terus saya tuliskan klik link ini biar bisa diklik gitu Pak. Baik Pak, jadi seperti itu Pak penjelasan saya. Dan Iya Pak, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabelnya. Yang paling pertama pasti kita membutuhkan yaitu beberapa elemen struktur dasar tabel, yaitu table, tr, th, td, yaitu. Dan juga kalau table itu, ini table itu elemen utama untuk membuat tabelnya. Kalau tr, elemen untuk mendefinisikan baris, jadi ini tr mendefinisikan baris. Dan ini th, elemen untuk mendefinisikan kolom yang dimana sel yang tersimpan pada kolom akan ditampilkan dengan huruf tebal dan rata tengah. Kalau TD itu elemen untuk mendefinisikan kolom data dan menyimpan nilai pada sel. Nah, ini kalau buat tabel itu pasti pakai elemen table dulu. Terus saya pakai border. Border itu menentukan ketebalan border tabelnya nanti. Terus ada width. Width itu untuk menentukan lebar tabelnya. Ada tinggi, height, itu untuk menentukan tinggi tabelnya itu. Ada cell spacing. Cell spacing itu berguna untuk menentukan jarak antar sel tabel. Ada cell padding. Cell padding itu menentukan ruang di dalam sel tabelnya, jadi kayak ruangnya gitu. Nah, contoh misalnya saya di sini sudah ada tabelnya, ada 3 baris, 3 kolom. Yaitu misalnya kita mau nyatuin yang baris kedua, kolom kedua ini, sama yang bawah sini. Itu kita ganti yang di sini jadi 2 row span-nya ke bawah, lalu ini dihapus yang th call span ini. Nah, jadi bakal jadi seperti ini. Nah, dia bakal nyatu kayak gini jadinya. Kalau misalnya kita menyatuin yang atas kita satuin, yang kolom kedua ini, tabel barisan pertama, sama yang kolom ketiga ini. Ini kita ganti yang call span yang di sini jadi 2. Lalu ini kita hapus yang di bawah sini. Dia bakal jadi seperti ini. Nah, dia bakal nyambung. Nah, misalnya juga Bapak mau nambahin warna, bisa pakai elemen yang namanya BG Color. Nah, BG Color sendiri itu bisa kita bebas warnanya mau apa aja. Misalnya pertama kita mau biru, blue. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Nah, dia jadi biru atasnya. Misalnya yang ini juga mau ditambahin yang ini. Jadi warna merah misalnya, merah. Dia sama lagi pakai BG Color, jadiin warna merah, red. Seperti ini ya. Nah, kita save dulu. Nah, dia jadi warna merah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.